Kosakatanya mungkin terbanyak di dunia Arab inilah. Pak, lupa saya nama Bapak. Pak Jaka. Oh, Pak Dana. Kebetulan Pak Dana ini dahulu pernah Kristen, Pak ya. Iya. Dan akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dapat hidayah, habis dosa-dosa yang lama. Mulailah dari babak baru. Tanya lebih banyak dosa dari Pak Dana. Jadi habis yang lewat-lewat. Umur berapa masih Islam Bapak? Tahun 2024 berarti pas 8 lah ya. Cuma istilah mu'allaf ini, apakah Bapak ini masih bisa kita bilang mu'allaf? Ini kadang-kadang salah juga orang awam ini. Kalau 28 tahun saya yakin Bapak ini udah kuat, nggak mu'allaf lagi. Mu'allaf bukan orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya. Arti mu'allaf itu dijinakkan hatinya, dihibur dia. Kalaupun umpamanya, walaupun dia nggak orang susah, kalau ada zakat yang dia mau bisa, yang mau diberikan, masih berhak dia menerima zakat. Walaupun dia bukan orang fakir miskin, supaya menghibur, menjinakkan hatinya. Tapi kalau 28 tahun udah kuat lah, dia nggak mu'allaf lagi nih. Mudah-mudahan nggak mu'allaf lagi. Dia mu'allaf yang baru padahal. Begitu dia dalam konsep Islam itu, kalau sudah dia kuat, dia bukan mu'allaf lagi. Kalau masih baru-baru, Bapak ini berhak menerima zakat. Kenapa? Dia masuk astaf yang 8 itu, bukan hanya bagi miskin aja. Begitu Pak ya. Jadi ya banyak model-model macam Pak Dana dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kalau kita lihat di YouTube tuh, saya lihat cerdas, pintar, dan kalau udah berdebat dengan dia nggak sanggup lawan dia itu orang Nasrani dengan dalil-dalil yang kuat. Namanya Koh Durmitan. Pak Danas pernah tengok Koh Durmitan itu di YouTube, orang Chinese, tapi dia bisa kita katakan jago menguasai Injil. Makanya kalau dia berdebat dengan orang-orang Kristen, saya perhatikan ujung-ujungnya pasti kalau nggak masuk Islam, ataupun kalau tak masuk Islam tapi kalah dalam perdebatan. Begitu. Jadi alhamdulillah akhirnya orang-orang yang tadinya nggak Islam dapat hidayah. Mereka lah sekarang salah satu membela Islam daripada cacian, makian, fitnahan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan tadi kajian kita ini. Kata Allah, wa man azlam, tidak ada lagi yang lebih zalim. Atau siapa lagi yang lebih zalim? Maniftara, daripada orang-orang yang mengada-ngada Allah atas nama Allah, tapi dia mengada-ngadakan kaziban, kebohongan. Seperti Musailamah itu ya. Dia mengaku-ngaku nabi, memang dia punya ilmu sihir ya. Inilah orang yang paling zalim. Ini salah satu contoh aja ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya yang mengada-ngada atas nama Allah padahal tidak betul. Jadi Allah katakan atau qala uhiya ilayya, atau dia berkata aku dapat wahyu. Walam yuha ilaihi syai', padahal tidaklah dia sebenarnya mendapat wahyu. Dia sendiri yang mengaku aku dapat wahyu. Ada juga zaman Nabi namanya Abdullah bin Sa'ad. Dia mengaku aku dapat wahyu. Aku dapat juga hanya firman, katanya, firman dari Tuhan. Jadi kata Allah, inilah manusia yang paling zalim. Allah katakan dalam lanjutan ayat, dia mengatakan qala sa'unzilu, ya, aku menurunkan mislama anzalallah, aku dapat menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Akhirnya di ujung ayat Allah katakan, ini orang-orang yang begini ini, orang yang zalim yang seperti ini, dahsyat nanti ini matinya. Kata Allah, walau tara
dunia nanti. Walau taro, kalau kau lihat ya Muhammad, izil zalimun, ketika orang yang model ini, yang zalim ini, ya termasuk kalau ada lagi penerus-penerusnya. Ya Pak Taufik, ya memang ada zaman Nabi ini kan terus ada saja nih yang mengaku-ngaku Nabi. Di Indonesia aja ada berapa orang yang mengaku jadi Nabi. Dulu namanya pernah mengaku jadi Nabi Musaddiq. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa itu. Ada orang Sunda juga mengaku Nabi. Udah diperingatkan juga, udah ditangkap juga. Jadi ini kalau dia tak bertobat, alangkah ngerinya model-model kayak gini kata Allah. Ya, ketika dia fi qamaratil maut, ketika dia mendapat tekanan kematian, ya Allah katakan wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun basitu itu mengulurkan aidi tangan. Tapi tak usah Bapak Ibu kita bayangkan tangan malaikat macam tangan kita pula. Ini menunjukkan maksudnya malaikat mengazab dia. Kalau udah diulurkan tangan, dipukul malaikat lah dia. Ya, diazab malaikat lah dia. Ya, berarti orang-orang yang zalim seperti ini, yang merusak-rusak mengacak-ngacak Islam seperti ini, matinya dia sangat dahsyat, di mana malaikat mengazab dia, memukulnya dengan tangannya. Jadi ini malaikat bukan dari jenis kita, dia dari nur, dari cahaya. Bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya, kalau belum pernah menyamar, pernah menyamar menjadi manusia waktu mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Nabi sedang mengajar begini, mengajari sahabat-sahabat, tiba-tiba datang seseorang yang agak berdebu pakaiannya, nampak macam dari perjalanan yang jauh. Waktu itu sahabat nggak tahu itu malaikat, cuma dilihat mereka ini siapa, nggak pernah datang. Begitu datang dia bertanya kepada Nabi Muhammad, itulah pertanyaannya, ya Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Jawab Nabi, Islam itu adalah rukun Islam yang kita pelajari 5 itu. Iman itu adalah rukun iman, dijawab Nabi. Ihsan itu dikatakan lagi anta'budallaha wa sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah kau melihatnya. Wa illam takun tarahu, walaupun tak bisa kau lihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, itulah dia jawab Rasulullah SAW. Akhirnya dia bertanya, ya Muhammad, kapan kiamat? Di situ kan Nabi mengatakan, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Orang tahu itu Nabi yang datang itu malaikat yang datang, malaikat Jibril. Nabi tahu. Tapi rupanya dia datang bertanya supaya mengajar umat, mengajar jamaah yang hadir di waktu itu, biar mereka tahu tuh apa rukun iman, apa rukun Islam, apa itu ihsan, supaya tahu juga kiamat itu la yujalliha di waqtiha illa, tak ada yang tahu kapan itu terjadinya kecuali dia, kecuali Allah. Baru tanyanya, ma'asyaratuha, apa tanda-tandanya? Disajab Nabi lah, tandanya begini, termasuklah nanti kalau tanda-tanda kiamat orang bangun dulu tinggi-tinggi. Sekarang nampak kita lah memang tinggi-tinggi ya, Jiwi Mario udah tinggi, tidak tinggi ya. Ada tanda-tanda kecilnya udah pada lah, tanda-tanda kecilnya. Tanda-tanda besarnya memang belum. Nanti tanda besar datang si Dajjal itu. Apa arti Dajjal itu? Sang penipu. Arti Dajjal sang penipu. Dajjal ini ada pula diizinkan Allah, dia punya kelebihan, ya. Maka apa yang disapunya, diusapnya jadi. Diusapnya sesuatu apa mau dia jadi. Makanya dia disebut juga Al-Masih. Nabi Isa juga Al-Masih. Jadi rupanya ada Al-Masih yang positif, Nabi Isa, ada Al-Masih yang negatif. Itulah Dajjal. Sama-sama gelarnya Al-Masih. Kalau Nabi Isa disapunya orang matanya buta, sembuh. Bahkan orang yang mati dibacakannya nama Allah, disapunya hidup. Itu Nabi Isa. Dibentuknya tanah menjadi, Quran dibilang menjadi burung.
dengan nama Allah, izin Allah, jadi burung benar, terbang, sampai ke kejauhan tak nampak lagi dari pandangan, tapi burung itu jatuh lagi ke tanah, kembali menjadi tanah. Karena kalau jadi burung betulan nanti menyamai Allah pula Nabi Isa ya Pak ya. Tapi ini mukjizat Nabi Isa. Jadi Pak, saya baca lagi salah satu tafsir, kitab suci Al-Alim juga yang saya baca, itu burungnya burung apa ya? Kan Quran nggak ada menyebutkan, ya. Mungkin penafsir juga ada riwayat menerangkan, rupanya burungnya burung yang bisa haid. Oh, pikir apa burung yang haid? Rupanya jenis-jenis yang bisa terbang lah. Pak Taufik tahu apa burung yang ada haid? Burung apa itu? Yang haid macam manusia. Kan ikan pun ada yang haid Pak ya, ikan pari ya kan. Ikan pari pun ada haidnya itu, makanya kan agak lain juga baunya itu. Ikan pari itu agak ya, namanya dia haid macam manusia juga. Burung pun ada juga. Rupanya burungnya burung yang dia itu matanya terang kalau malam. Kalau siang cuma macam buta aja dia. Apa tuh Pak Taufik? Kelelawar. Kelelawar. Ya kan jenis burung juga ada sayapnya. Kelelawar. Waktu saya baca tafsir itu, awak pun tak tahu selama ini kelelawar ada haid. Jadi kenapa kok dibuat Nabi Isa bentuk kelelawar? Ya artinya ya ini jenis semacam burung yang bisa terbang, tapi dia keistimewaannya haid juga dia macam manusia. Begitu disebutkan versi tafsir jalan lain. Kalau ayat Qurannya Allah nggak sebut, pokoknya burung aja. Nabi Isa dikatakan dibentuknya burung kahayatut thair, dibentuknya tanah kahayatut thair, seperti bentuk burung. Fatamfuhu fiha, dihembuskan Nabi Isa, fatakunu thairan biiznillah, dibacakannya nama Allah, dihembuskannya jadi burung betulan dengan izin Allah. Tak disebutkan burungnya burung apa, ya tentu ada beberapa penafsiran. Tapi yang pasti Allah menjelaskan Nabi Isa itu salah satu kelebihannya yaitu bisa dibentuknya tanah jadi burung, dia berdoa disebutnya nama Allah jadi burung benaran. Itulah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Apakah cerita itu ada di Injil? Allah saya belum periksa Pak, dan apakah mukjizat itu ada di Injil? Tapi kalau di Injil sekarang yang dipegang oleh orang-orang yang Kristen, yang kita dengarkan menghidupkan orang mati ada, ya. Mungkin mengobati orang yang sakit, kusta ada, mengobati orang yang buta ada. Tapi kalau burung tua, nanti kita tanya orang yang ada Injil ada enggak itu? Ya, kalau nggak ada di Injil ya Al-Quran menjelaskan, berarti ada lagi tambahan mukjizat yang diberikan Allah. Ada lagi tambahan di Quran, dikatakan mukjizat Nabi Isa itu dia tahu wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa itu tahu apa yang kamu simpan di rumah. Jadi Nabi Isa itu tahu, oh kamu simpan ini ya. Jadi kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Ya, pada akhirnya ya, ada yang memperlukan Nabi Isa menjadi Tuhan, anak Tuhan. Ya, sudahlah itu pemahaman mereka. Ya, kita menghormati pendapat mereka. Artinya gini, maksudnya menghormati itulah akidah dia. Itulah akidah dia. Akidah kita begini, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamamu untukku. Versi Islam tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan Allah di dalam penjelasan ayat tadi, yaitu orang-orang yang zalim, berarti umum juga yang buat kezaliman ini, ketika dia mau mati, ketika tekanan sakratul maut datang kepada orang-orang yang begini ini, Allah katakan wal malaikatu basitu aydihim, malaikat pun memukul mereka dengan tangannya. Rupanya tak mau dia
dia Pak Topik rohnya itu keluar, takut dia bakal disiksa, bakal diazab. Mau bertahan dia supaya jangan mati. Allah katakan dalam ayat ini, malaikat pun mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Artinya dipaksa supaya rohnya itu keluar. Sebenarnya takut dia mati. Allah katakan dalam ayat ini, al-yawma tujzauna 'adzabal huni. Hari itu kata Allah, dibalaslah mereka dengan azab yang huni, hina. Bahasa Arab juga rupanya hina ini. Banyak kita pakai bahasa Arab. Hina bahasa Arab. Huni, agar katanya sama. Muhina sama, yang hina. Hari itu dibalaslah mereka dengan azab yang menghinakan. Ya, bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq, karena kalian waktu semasa hidup kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak yang selain yang hak. Kalian sudah mendustakan Allah, menyatakan sesuatu, mengada-ngada yang tak pernah Allah sampaikan. Kalian sampaikan yang tak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengada-ngada, mengaku-ngaku jadi nabi. Itu ghairul haq, bukan yang hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan keadaan kalian adalah menjadi orang yang tastakbirun, sombong, takabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada saja ini, setiap zaman ada saja orang-orang yang seperti ini. Bahkan ada yang langsung nampak diazab Allah saat dia mati. Ada yang mungkin zahirnya nampak aman-aman aja, tapi dilibas malaikat itu pasti. Nah, kalau yang kita tahu contoh-contoh yang agak kena azab yang parah tuh, yang kita dengar informasinya viral, ya pemimpin Turki yang zalim itu, yang udah mati itu, dia Pak Taufik ya? Siapa namanya itu? Mustafa Kamal Atatürk. Udah viral, tahu orang di WA banyak dikirim itu. Rupanya dia Bapak Ibu sekalian pas mau mati itu dia kena kanker juga. Udah kena kanker, ada penyakit gatal-gatal, udah banyak dokter pribadinya mengobatinya, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya dia menjerit-jerit, malu dia, seistana tahu dia menjerit-jerit. Akhirnya dipindahkanlah dia ke daerah pinggir pantai atau pinggir laut. Disitulah dia tiap hari menjerit-jerit dia karena sakitnya, penyakit yang dirasakan. Itu belum mati, udah setengah mati dia. Udah menjerit, akhirnya dia mati. Pada saat dia mati itu, ini beragama ini, diazab malaikat tadi. Sebelum mati aja dia tersiksa. Kenapa kok parah kali itu? Rupanya dia inilah mengobok-obok ajaran Islam. Di zaman dia seorang perempuan yang kalau umpamanya dia bekerja di institusi pemerintahnya wajib buka jilbab, tidak boleh berjilbab, tak boleh nutup aurat lah. Masjid Hagia Sophia itu dirubah menjadi museum. Sekarang sudah dikembalikan oleh pemerintah Erdogan kembali menjadi masjid, menjadi museum. Banyaklah yang dia rubah-rubah jadi tempat maksiat. Rupanya karena kesombongannya Allah azab dia.